Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesra Chelsea Indah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema-teorema yang ada pada aturan pencarian turunan. Jadi ada 8 teorema. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Kita akan membahas teorema A dalam aturan pencarian turunan, yaitu aturan fungsi konstanta. Nah, yang berbunyi jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni diferensial atau turunan k sama dengan 0. Jadi, di teoremanya itu ada jika f(x) sama dengan k. Nah, berarti kita tulis dulu f(x) sama dengan k. Nah, otomatis f(x) tambah h juga sama dengan k. Nah, agar lebih jelas, mari kita buktikan dengan menggunakan definisi turunan. Bukti di mana f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f(x) tambah h dikurang f(x) per h. Itu sama dengan limit h menuju 0, yaitu kita substitusikan ya, f(x) tambah h sama dengan k, kemudian dikurang dengan f(x) sama dengan k, berarti k kurang k per h. Nah, di mana limit h menuju 0 sama dengan k dikurang dengan k 0 per h. Nah, semua yang dibagi dengan 0, semua yang per dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka dapat disimpulkan f aksen x yaitu sama dengan 0. Oke, selanjutnya misalnya kita punya fungsi f(x) sama dengan 2, gitu kan. Nah, berarti otomatis f aksen x-nya yaitu sama dengan 0. Nah, contoh lainnya misalkan f(x) sama dengan negatif 100. Maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena semua fungsi konstanta yang bentuknya cuma angka saja tanpa x pasti punya turunan 0 karena perubahannya 0. Jadi kesimpulannya f aksen x sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema B, yaitu dalam aturan pencarian turunan, ya, aturan fungsi identitas jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni diferensial x sama dengan 1. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita harus tahu dulu apa maksud dari fungsi identitas. Nah, jadi maksudnya itu adalah nilai output sama dengan nilai input. Nah, nilai outputnya sama dengan nilai input. Misalnya x-nya itu 3 gitu kan. Di sini x-nya 3, berarti sama dengan itu pasti 3 juga. Kalau misalkan x-nya itu negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 10. Agar lebih jelas, mari kita supaya lebih jelas, mari kita bahas dengan menggunakan definisi turunan. Dari teorema ini, maka kita ketahui f(x) sama dengan x, kemudian berarti f(x) tambah h sama dengan x tambah h. Nah, kalau misalkan ini f3, berarti hasilnya tetap 3 gitu. Jadi supaya lebih jelas, mari kita buktikan melalui definisi turunan.
Itu bukti f aksen X sama dengan limit H menuju 0, yaitu fx tambah H kurang fx per H. Nah, terus kita substitusikan limit H menuju 0, fx tambah H kan, fx tambah H berarti sama dengannya X tambah H. Nah, kalau fx, X berarti kurang dengan X per H. Nah, limit H menuju 0, X dengan min X habis kan. Jadi tinggal H per H. Nah, berarti H per H adalah 1. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya f aksen X sama dengan 1. Jadi di aturan fungsi f aksen X sama dengan 1.